Kalian pernah nggak sih kepikiran kenapa Amerika seolah-olah selalu berusaha menghambat kemajuan Cina? Mulai dari perang dagang, larangan teknologi, sampai tekanan politik. Apakah ini tanda kalau Amerika sebenarnya takut bersaing dengan Cina? Yuk kita bahas. Bab 1. Perang dagang Amerika versus Cina. Salah satu bukti paling jelas adalah perang dagang yang dimulai sejak era Donald Trump. Amerika mengenakan tarif tinggi pada barang-barang impor dari Cina dengan alasan melindungi industri dalam negeri. Tapi apakah benar hanya soal ekonomi? Faktanya, Cina makin kuat dengan teknologi dan industrinya yang berkembang pesat. Amerika melihat ini sebagai ancaman serius, sehingga berbagai kebijakan dibuat untuk memperlambat laju pertumbuhan ekonomi Cina. Bab 2. Larangan teknologi. Kalau Amerika percaya diri dengan teknologinya, kenapa mereka sampai melarang produk-produk Cina seperti Huawei? Nyatanya perusahaan ini hampir mendominasi pasar teknologi 5G dunia sebelum akhirnya dijatuhkan sanksi berat oleh Amerika. Huawei dilarang menggunakan teknologi dari perusahaan Amerika, termasuk chipset dan sistem operasi. Selain itu, TikTok juga jadi sasaran karena dianggap mengancam keamanan nasional. Tapi, apakah ini benar-benar soal keamanan atau hanya strategi untuk menjegal dominasi Cina di dunia digital? Bab 3. Tekanan terhadap negara lain. Amerika juga terus menekan kepada negara-negara sekutunya agar menjauhi Cina. Contohnya, mereka mendesak Eropa untuk tidak menggunakan teknologi 5G dari Huawei. Padahal, dalam banyak aspek, teknologi Cina lebih murah dan bahkan lebih canggih dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh Amerika. Selain itu, mereka juga memperkuat aliansi dengan Quad atau AUKUS untuk menghalang ekspansi Cina di Asia Pasifik. Semua ini menunjukkan bahwa Amerika benar-benar khawatir dengan pengaruh Cina yang terus meningkat. Bab 4. Dominasi Cina di sektor industri. Saat ini, Cina bukan hanya raksasa manufaktur, tapi juga mulai memimpin di sektor kendaraan listrik, semikonduktor, dan kecerdasan buatan. Tesla memang berasal dari Amerika, tapi pasar mobil listrik terbesar justru ada di Cina. Merek seperti BYD dan NIO mulai merajai pasar global. Hal ini semakin menekan Amerika, yang selama ini merasa sebagai pusat inovasi dunia. Bab 5. Pengaruh politik dan ekonomi global. Amerika juga semakin kehilangan pengaruhnya di kancah internasional. Dengan adanya inisiatif seperti Belt and Road Initiative atau BRI, Cina berhasil membangun hubungan erat dengan banyak negara berkembang, memberikan pinjaman dan infrastruktur yang menguntungkan mereka. Sementara itu, dolar Amerika juga mulai ditinggalkan dalam perdagangan internasional, dengan banyak negara yang mulai beralih ke yuan dalam transaksi ekonomi mereka. Belum lagi rencana BRICS yang ingin menerbitkan mata uang tandingan untuk dolar AS. Bab 6. Militer dan perlombaan senjata. Amerika mulai menunjukkan kekhawatiran di bidang militer. Cina terus meningkatkan anggaran pertahanannya dan mengembangkan teknologi militer canggih, termasuk kapal induk baru, rudal hipersonik, dan kecerdasan buatan untuk strategi perang. Amerika kini berusaha menahan pengaruh Cina di Laut Cina Selatan dengan menambah pangkalan militer dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara sekitar. Bab 7. Persaingan di antariksa. Dulu Amerika mendominasi eksplorasi luar angkasa, tapi sekarang Cina mulai menyaingi mereka dengan proyek ambisius seperti stasiun luar angkasa Tiangong dan rencana mendarat di Mars. NASA bahkan dilarang bekerja sama dengan Badan Antariksa Cina oleh pemerintah Amerika, yang menunjukkan betapa seriusnya mereka menganggap Cina sebagai ancaman di luar angkasa. Bab 8. Pengaruh budaya dan soft power. Selain ekonomi dan teknologi, pengaruh budaya Cina juga semakin besar. Lewat drama film, aplikasi media sosial, dan industri hiburan lainnya, Cina mulai menarik perhatian dunia. Amerika yang selama ini dikenal sebagai pemimpin budaya pop, kini mulai tersaingi. Bahkan bahasa Mandarin kini semakin populer di berbagai negara sebagai bahasa yang wajib dipelajari. Kesimpulan, jadi apakah Amerika benar-benar takut bersaing dengan Cina? Melihat bagaimana mereka terus mencoba membatasi perkembangan Cina, sepertinya jawabannya iya. Cina kini bukan lagi pemain kecil, tapi raksasa ekonomi dan teknologi yang bisa menentang dominasi Amerika. Menurut kamu, apakah Amerika akan terus bisa menahan laju Cina, atau justru mereka akan semakin tertinggal? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Mungkin itu aja video kali ini ya, tentang bukti kalau Amerika itu takut bersaing dengan Cina. Mudah-mudahan kalian suka ya dengan video ini. Kalau suka, jangan lupa tinggalkan like, share, dan juga channelnya di subscribe. Kalau masih ada pertanyaan, kritik, atau saran untuk konten selanjutnya, tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan. Kita ketemu di video selanjutnya.